Kenapa keluhannya? Iya, dok, saya sudah 2 malam menggigil, demam, menggigil, tapi telapak kaki dingin, dok. Terus kan pakai smartwatch, detak jantungnya itu 90-an kalau pas lagi demam. Apalagi? Itu aja? Awalnya ada batuk, tapi minum obat batuk, batuknya sudah sangat-sangat berkurang. Mantap, ya kan? Terus takut mati gitu. Iya dong, sering lihat telapak kaki, Umur sering lihat telapak kaki kok dingin, iya. pucat, Jadi keringatan. kalau kakak lihat telapak kaki, ya kan? Sekarang ada telapak kakinya. Iya, Ada, iya. ada nggak? Ada apa dok? Telapak kakinya ada nggak sekarang? Coba kakak lihat dulu, lihat. Ada, Oh ada ada. dok. Coba pikirkan, kenapa masih ada telapak kakinya? Karena masih ada. Kenapa masih ada? Orang pertanyaannya nggak dijawab. Pikir dulu, pikir. Kakak umurnya berapa? Umur 30 tahun. Tamat sekolah apa? Sama sekolah SMA. SMA. Berarti belajar biologi kan? Iya, Belajar apa? Agama juga kan? iya. Coba pikir, kenapa masih ada kaki kakak? Hmm, bingung lagi jawabnya apa. Fokus tahu, kalau nggak tahu nggak? Iya, nggak tahu. Kakak, menurut kakak siapa yang bisa menciptakan kaki? Sang pencipta. Lalu menurut kakak siapa yang bisa menjaga kita sehingga kita tetap utuh? Sang pencipta. Jadi sekarang masih ada kaki kakak. Ada. Jadi udah tahu kenapa masih ada kakinya. Iya, Kenapa? karena Tuhan. Udah tahu kalau Tuhan itu sayang sama kakak. Iya, Cuma kakak sering kecewa gitu, ya kan? iya. Kadang ekspektasi tidak sesuai realita. Udah tahu kakak kalau Tuhan itu ngasih hidup sama kakak. Kakak nggak pernah tahu. Hah? Tahu. Menurut kakak kalau kita itu diciptakan sama Tuhan, yang mengatur kita siapa? Tuhan. Mau kakak diatur Tuhan? Iya. Bener nih, jangan iya iya aja. Kalau sama aku nggak apa-apa bilang iya. Padahal kakak nggak mau gitu loh. Mau, karena semua kan Tuhan yang pegang kendali. Berarti ekspektasi kakak sekarang walaupun tidak sesuai kenyataannya, itu adalah kehendak Tuhan. Mau nerima? Iya, tapi kadang berat. Berarti nggak mau nerima, makanya bohong. Sekarang udah mau? Enggak. Nggak mau juga. Walaupun hadiahnya sembuh, nggak mau juga. Mau dong, kalau sembuh mau. Ya mau dulu. Sembuhnya nanti Enggak belakangan. sembuh-sembuh. Eh, orang kakak belum pernah mau kok nerima, kok nggak sembuh-sembuh.
Kakak cuma mau sembuhnya aja, tapi nggak mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Benar nggak? Iya. Makanya kita nggak sembuh-sembuh. Karena kita pengen hidup itu seperti yang kita mau. Iya. Padahal yang kasih kita hidup itu adalah Tuhan. berarti kita sok jago kan? Iya. Wajarlah sakit ya kan? Iya, karena memang lagi musimnya, tapi entah kenapa kalau di saya dibawa cemas. Lagi musim, aku lagi Nggak musim bisa pun nggak sakitnya. Sekarang lagi musim aku nggak sakit. Apa semua orang sakit? Lagi musim sakit enggak tuh? Kalau lagi banyak duit orang nggak sakit dia. Waktu lagi nggak ada duit dia baru sakit. Betul. Iya. Artinya ya balik lagi lah tadi, kakak mau nggak hidupnya diatur Tuhan? Mau. Bener. Iya. Jadi walaupun sekarang kan hidup kakak kan nggak enak kan, kecewa kan. Coba tarik napas dulu. Nanti lupa pula bernapas. Ada napasnya? Ada napasnya? Hmm. Langsung main PG aja. Udah PG nih. Nah itu nggak sopan. Harus belajar etika ya. Nanti belajar etika. Itu namanya perlu belajar sopan santun. Bu Jusri, Ibu Meni, selamat malam. Ibu Meni, selamat malam. Selamat malam, dokter. Puji Tuhan. Gimana, apa Malam, cerita? dokter. Malam, apa cerita malam ini? Gini, Pak, dokter. Sakit apanya kerongkongan saya ini? Berlanjut terus. Belum ku kasih tahu kemarin. Belum, dokter. Gajah kan dokter bilang ya nanti malam diteruskan. Lantaran udah habis Oh iya waktu iya 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 live-nya. iya, betul betul betul. Jadi nama penyakitnya kalau dinamain itu namanya GERD. Jadi GERD itu artinya asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Nah, kenapa kita sakit asam Oh iya. lambung? Karena stres pikiran. Iya, Betul. iya, dokter. Maka bagaimana supaya kita nggak stres pikiran kita? Hiduplah, jalanilah hidup untuk mengikuti kehendak Tuhan aja. Mau Ibu? Mau, dokter. Oke. Udah sembuh lah itu. Coba tarik napas Ibu. Udah, Udah, dokter. ada napasnya. Ada, dokter. Kenapa masih ada napas Ibu? Ya, karena Tuhan mau... Karena Tuhan masih sayang sama saya. Amin. Jadi Ibu udah bicara sama Tuhan ya, bahwa Ibu mau mengikuti apa saja kehendak Tuhan. Iya, dokter. Saya mau
mengikuti Siap. Tuhan. Jadi apapun yang sedang Ibu jalani itu adalah kehendak Tuhan, bukan kebetulan. Iya. Jadi kalau kita disakiti, itu kehendak Tuhan. Kalau kita dikecewakan, itu Iya. kehendak Tuhan. Jalani aja. Apa maunya Tuhan? Betul. Memaafkan, mengampuni, mengasihi, ya kan? Amin. Amin dokter. Udah sembuh? Udah dokter. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi mau Ibu minta dari saya? Ini saya apalagi sakit diabetes. Jalannya sakit kalau jalan. Udah itu apa? Pengapuran, saluran kemih, darah tinggi. Ya. Ibu udah tahu yang bisa sembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Nah, udah. Jadi jangan berharap sama manusia. Iya. Kita mengharap sama Tuhan Yesus. Haleluya. Coba Ibu berdiri. Iya. Bisa berdiri? Iya, sakit dokter. Sudah dokter. Bisa berdiri? Tapi nggak tahan dokter. Ya tunggu dulu lah. Nanti dulu kita bisa berdiri atau enggak? Bisa berdiri tapi nggak tahan. Ya sabar dulu. Bisa berdiri enggak? Bisa. Nah, coba sekarang pikirkan. Kenapa Ibu bisa berdiri? Karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Dari mana kekuatan Ibu? Dari Tuhan Yesus. Amin. Bisa berdiri? Bisa. Masih berdiri, Bu? Masih berdiri. Kenapa Ibu masih bisa berdiri? Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Oh, udah. Kan coba jalan-jalan. Bisa nggak jalan? Bisa? Bisa dokter. Baik Tuhan itu. Apa dokter? Baik Tuhan itu. Baik dia. Baik. Besar. Sangat dasar Tuhan Yesus. Haleluya. Udah sembuh Ibu? Sudah. Amin. Dokter. Ada lagi keluhan? Udah. Nggak ada lagi keluhan. Tuhan Yesus memberkati saya. Yes. Amin. Haleluya. Ya. Jadi puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah disalib untuk kita. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Dan oleh darah Yesus kita disembuhkan. Amin. 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 Oke Ibu Meni, Tuhan berkati ya. Semangat ya. Amin. Ya Bu. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati Tuhan berkati. dokter. Ya, puji Tuhan Ibu. Sama-sama ya. Amin. Amin Bu. Iya dokter. Oke, siapa lagi yang mau mengkonsultasikan penyakitnya ya? Rahasia di balik penyakit dan kesembuhan yang sejati. Wah, nanti kami mau buat acara seminar dan KKR itu. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 November di perdagangan. Siapa yang daerah-daerah perdagangan sekitarnya boleh join ya. Oke, ada lagi yang minta naik live ya. Ibu Jusri ya. Selamat malam Ibu Jusri. Selamat malam dokter. Puji Tuhan. Haleluya. Apa cerita nih malam ini? Ini dokter, kan kemarin aku udah konsul juga sama dokter yang hari Sabtu itu kan. Iya. Jadi hari ini pas lagi kerja begitu kan dok, Iya. kepala aku tegang kali sama oyong, berdiri pun tidak sanggup. Siap. Tapi kuusahakan juga untuk berdiri, untuk tegar. Janganlah, bahayalah. Tapi kan dok, izinkan dok, Iya. saya paksa berdiri sama berjalan, tapi dengan aku kebingungan gitu loh dokter. Kepalaku tegang, kakiku tidak kuat untuk berjalan, tapi ku paksakan gitu dokter. Tapi setengah jam kemudian pulih dia dokter.
Oh, haleluya kalau gitu. Siapa yang memulihkan ibu? Tapi khawatirku itu sudah sangat-sangat khawatir, dokter. Ya, belum dijawab pun pertanyaanku. Siapa yang memulihkan ibu? Tuhan, Siapa? Tuhan, dokter. Siapa? Tuhan. Ada yang lain? Gak ada, dok. Ya, beres, ya kan? Napas dulu, masih hidup nggak? Masih hidup. Puji Tuhan masih, dok. Kenapa masih hidup? Karena kuasa Tuhan. Berapa besar kuasa Tuhan? Sangat besar, dok. Ada yang lebih besar daripada kuasanya? Enggak, dok. Berarti kalau ada orang mengganggu kita, marah kita. Kadang juga marah, dok. Ya berarti nggak percaya kuasa Tuhan lebih besar. Berarti bohong. Kuasa siapa paling besar? Kuasa Tuhan, dok. Ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan? Tidak, dok. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, kita marah. Masih marah? Itulah, dok, yang nggak bisa kita kontrol. Ya salah sendiri. Siapa suruh berharap sama manusia? Siapa suruh berharap sama manusia? Kalau udah tahu kita tidak ada lebih besar dari kuasa Tuhan, tapi tetap kita berharap sama manusia, ya salah sendirilah kalau jadi sakit. Kenapa manusia sakit? Ya salah sendiri, gue bilang. Coba dari awal nggak berharap sama manusia, berharap sama Tuhan aja, pasti sehat ya kita. Udah sembuh belum? Belum? Bu Jus? Di mute. Udahlah, turunlah dulu. Kalau udah tahu kita manusia itu mengecewakan, jangan berharap sama manusia. Maka kalau ditanya kenapa kita sakit, ya kita yang buat diri kita sakit. Karena terus kita berharap sama manusia yang mengecewakan. Ya. Silakan Kak Fitri Damayanti.
Selamat malam Kak Shalom dok. Fitri, shalom, haleluya. Ya malam dok. Gimana? Dok, aku mau konsultasi sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Kayaknya aku udah pernah. Waduh, kita hobinya sama dok, minum kopi hitam Mantap. Gimana? tanpa gula. Aku pakai lah. Dunia ini udah pahit, masa nggak pakai gula? Aduh. Justru dilarang sama dokter. Sama dokter internis aku kemarin konsul dok. Tanya lah sama dokternya. Kalau mau minum kopi katanya jangan pakai gula. Lu kenapa larang gua pakai gula? Bilang hidup gua udah pahit. Lu suruh lagi gua yang minum yang pahit dok. Lu kejam banget gitu bilangnya. Oke, lanjut. Apa tuh bentar? Nggak boleh dok. Hah? Nggak boleh? Ya udah, rugi sendiri. Dok. Enak kali nih. Iya. Pakai gula. Enak kali pakai gula. Aku bahkan udah benar-benar nggak kopi sama sekali. Ya salah sendiri. Kenapa mau? Karena kolesterol. Aku nggak percaya kolesterol itu dari gula, dari makanan. Katanya dari kopi hitam dok. Siapa suruh kakak percaya? Ada juga. Siapa suruh kakak percaya? Rugi. Dok, aku mau konsul ini kan kemarin kayaknya udah pernah naik live. Jadi kan aku dulu sempet kolesterolnya tinggi. Dan aku udah medical check up, udah akupuntur juga dok. Siap. Nah tapi aku ngerasanya sembuh sebentar, nanti balik lagi. Jadi tuh kayak ini dok, dulu kan waktu kolesterol itu ketahuan kan di rahang aku sebelah bawah deh. Kadang atas, kadang bawah. Tapi biasanya lebih berimpact tuh yang sebelah bawah. Waktu dulu pertama kali ketahuan dari cek di apotek kalau emang aku ada kolesterol tinggi kan. Iya. Nah, aku udah diet dok. Udah turun berat badan 10 kilo. Wajar lah, orang nggak makan gula. Karena iya, aku udah nggak makan gula, terus sama sekali udah nggak makan gorengan. Ada sih paling bisa dihitung seminggu sekali, dan itu pun cuma seperempat gorengan doang. Rugi lah. Nah, aku bingung itu. Aku bingung dok, aku juga bingung aku tuh dari mana kolesterolnya. Padahal aku pernah pengalaman nih, sharing aja ya dok ya. Aku pernah pengalaman, aku pagi-pagi cuma minum kopi kapal api hitam sama makan biskuit Tropicana Slim yang no gula, cookies kayak gitu kan, cookies ubi. Aku sengaja pilih yang variannya kolesterolnya dikit, bahkan itu nggak ada kolesterol. Aku iseng-iseng karena aku ngerasa kepalaku udah nggak enak. Aku cek kolesterol total yang tusuk jari ya dok ya. Kalau kolesterol total itu kan, aku sampai punya alatnya di rumah. Nah itu hasilnya 180. Padahal kondisinya aku belum makan apa-apa, cuma konsumsi itu doang dari pagi. Aku bingung tuh, makanya aku mau rencananya aku aja sampai aku kayaknya mau cuti medis gitu kan. Sampai bingung, aku udah semua dok, udah berobat ke semua. Aku rencananya mau MRI biar ketahuan jelas penyakitnya tuh apa gitu dok. Pertanyaannya apa? Kalau nah itu yang gejala yang sering aku alamin itu dok, ya itu kepala aku tuh di belakang sakit, kayak tegang gitu kan. Pipi sebelah kanan itu bagian atas kayak kayak ketarik gitu dok.
Jadi kayak kepala tuh sebelah rasanya kayak darahnya penuh gitu loh. Pertanyaannya apa? Ya menurut dokter nih, aku sebaiknya penanganan pengobatannya seperti apa? Penanganan pengobatan. Iya, Penanganan. kayak ke dokter apa dulu? Oh, gitu nanyanya. Harus melakukan. Yang pertama, kakak tuh kalau mau berobatnya harus berobat ke dokter Joseph. Nah, gitu. Karena kan nanya dokter Joseph kan. Udah, mau? Oke. Ini saran dari ya mau lah dok. Ya udah, mau berobat sekarang atau kapan? Ya sekarang. Mau yang bayar apa yang gratis? Mau yang bayar apa yang gratis? Sekarang dok. Mau yang bayar apa gratis? Kalau ada yang gratis ya boleh. Nih sekarang ya. Berarti sekarang saya dokter ya. Buat kakak ya. Oke. Maka saya akan jawab. Yang pertama, penyakit kakak ini sebenarnya kemungkinan besar belum ada penyakitnya di badan. Dan kalaupun misalnya jauh-jauh lah ya, ada penyakitnya nanti setelah kita cari-cari penyakit ya. Sama-sama disebabkan oleh yang namanya overthinking. Tahu overthinking? Tahu. Udah. Maka pertanyaan kenapa kita overthinking? Jawaban paling sederhana kalau ini konsulnya konsul singkat, jawabannya cuma satu. Karena kita hidup tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Kita cuma mau hidup mengikuti kemauan kita. Betul? Iya dok. Nah, berarti udah sembuh. Kalau mau mengikuti kehendak Tuhan. Mau kakak sembuh Mau, karena dok. mengikuti kehendak Tuhan? Mau. Berarti kalaupun muncul rasa sakit, ingat aja Tuhan. Ah udah ini kehendak Tuhan nih. Saya lagi diingatin ini sama Tuhan. Muncul rasa sakit. Supaya saya ingat Tuhan masih kasih saya hidup. Kalau itu misalnya yang kita nggak suka dalam hidup ini, misalnya di tempat pekerjaan, itu udah kehendak Tuhan lah itu. Bosku kayak gitu, udah kehendak Tuhan, nggak apa-apa, gua ikut aja. Apa aja maunya Tuhan, gua ikut. Ikhlas. Oh dokter tahu ada hubungannya dengan kerjaan. Ya aku bukan mau buat kakak sedih. Tapi persoalan dalam kehidupan manusia ini sebenarnya hanya itu-itu saja. Kalau kita mau hidup tanpa persoalan, tempat yang paling tepat buat kita itu adalah kita tinggal di hutan. Tapi pastikan hutannya nggak ada singa, nggak ada harimau gitu. Udah diketawa dulu ah. Main sedih-sedih gitu ah. Biasa tuh dalam pekerjaan nih. Dok, sampai aku berobat tuh sampai kemana? Ya itu. Aku puntur dok. Iya. Tapi sebenarnya kakak itu sakit karena kakak kecewa dengan hidup yang sedang kakak jalani karena kakak harus menghadapi manusia-manusia toksik. Nah udah, ini aku belain kakak lah. Aku juga nggak bilang bos kakak itu baik lah ya. Aku bilang bos kakak itu narsisistik. Nah udah, gitu. Biar fair. Dia cuma merasa dia yang benar. Dia cuma merasa suka-suka dia. Jadi siapa tahu bos kakak dengar kan. Semoga dia bertobat.
Aku sampai bingung. Aku udah jujur ya, Dok, apa yang dokter sarankan aku dari medis aku udah ikutin. Sampai orang aku puntur aja udah saranin, karena aku dulu rajin makan kacang-kacangan kayak edamame. Karena kan aku lagi proses diet ya, Dok ya. Nah, itu kan kayak lemak gorengan aku bener-bener cut sama sekali pas kemarin. Nah, aku udah dari aku puntur nyaranin jangan, Mbak, kalau boleh proteinnya protein hewani, oke. Tapi aku bener-bener nggak nyentuh minyak sama sekali. Aku sampai bingung. Sia-sia itu Dan kakak buat semua. Capek kakak. Ceritain itu juga nggak ada guna kak ceritain. Kakak kalau mau sembuh sekarang, udah deh. Jadilah kehendakmu Tuhan. Di bumi, sama seperti di sorga. Kalau bos saya kayak gitu, itu kehendak Tuhan aja. Gitu, baru kakak sembuh. iya, Dok. Udah. Maka kakak harus rajin dengerin khotbahku di sini nih. YouTube ini. Pasti kakak belum follow YouTubeku. Aku tahu. Belum, Dok. Karena kalau orang udah Tapi aku follow YouTubeku, ya, pasti dia sembuh. Kolesterol pasti sembuh, asam urat pasti sembuh, asam lambung sembuh, vertigo sembuh, semua sembuh. Tapi follow YouTubeku ya. Karena kalau hanya follow TikTok nggak bisa, karena dia scroll muncul lagi yang lain. Tapi kalau YouTubeku di follow, masuk dia ke channel Dr. Joseph, waduh, sembuh deh. Udah. aku kan selalu bermindsetnya tuh makanan. Padahal aku sampai bingung apa yang apa yang aku ini kan dari makanan. Sekarang kakak udah tahu belum? Udah nggak usah mundur-mundur. Kakak mau bilang semua usaha kakak semua yang udah kakak lakukan tuh sia-sia. Capek-capekin aja. Sekarang buat komitmen aja. Mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, aku terima. Apapun kehendakmu, aku jalani. Tuhan berkehendak, kasihilah sesamamu manusia. Ampunilah musuhmu. Beres. Bisa. Sederhana. Hidup ini sederhana. Kenapa manusia sakit? Karena dia tidak mau hidup mengikuti kehendak Tuhan. Manusia sakit karena dia pengen menjalani hidup seperti maunya dia. Makanya kalau orang pengen kaya, kalau dia kaya ya kayaknya sehat sekarang. Ya. Udah menikah belum? Belum. Kan kemarin dokter udah ini belum nikah kan nanya. Kan waktu itu dokter langsung ini nanya. Pasti belum nih. Mana bisa ku ingat semua itu? Kakak pun. Aku aja kaget dokter tahu aku belum nikah. Ya kalau aku nggak kaget. Kenapa? Karena orang sakit semua sama, polanya sama. Nanti kakak menikah pun sakit juga nya. sorry. Berarti nggak menikah dong, Dok. Ya kalau dipikir-pikir begitu memang. Hidup sendiri aja kakak sakit. Iyalah. Apalagi nanti ada pasangan, tambah sakit. Kalau menjalani hidup itu tidak mengikuti kehendaknya Tuhan. Gitu beda. Tapi kalau ditanya, kenapa kita harus ikut kehendak Tuhan? Ya karena memang begitu. Tapi kalau mau dijelasin pelan-pelan, bayarlah, aku bilang. Biar tak jelasin, sabar. Gini ya. Oh iya jadi gini, nanti otaknya bisa, oh iya juga ya, gitu ya. Tapi kalau yang gratis ya sebatas inilah gitu. Aku sambil minum kopi ya kan.
Udah. Makanya aku sih paham lah ya. Ada orang yang mungkin gak punya duit. It's okay. Aku bilang, ini aku buat lah. Aku buat YouTube, aku buat live seperti ini sebenarnya untuk orang yang gak punya duit ya. Tapi kalau kita punya duit, respect lah ya, kepada siapapun respect. Itulah yang membuat kita sembuh. Tuhan mau kita hormat sama semua orang, menghargai semua orang, karena kita mau dihargai, ya kan? Iya dok, bener. Jadi ada orang yang dia mau berobat yang gratis gitu, terus dia pengennya sembuh gitu. Mana bisa, aku bilang ya Pak, pasti nggak sembuh, karena manusia, dokter nggak ada bisa nyembuhin, nggak ada. Dokter juga bisa sakit, dokter juga kalau sakit belum tentu bisa sembuh dia. Bayangin itu, udah dokter dia. Cocok Cocok sih dok. udah mau. Tapi Mau nggak ikut kehendak Tuhan? aku bingung maksudnya emang aku ngelawan, aku ikut kehendak Tuhan tuh kayak gimana dok Orang maksudnya yang dok? ikut kehendak Tuhan itu maksudnya gini, apapun yang kita jalani setiap hari itu adalah Tuhan yang mau kita hidup di situ. Lalu kita tanya, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau ketemu atasan yang mengecewakan, tanya sama Tuhan, saya harus buat apa sama atasan? Pasti jawabannya tetap tunduk sama atasan. Ya, karena di firman itu ada. Ya udah, tapi kakak nggak mau. Kakak malah nanya Tuhan sampai kapan? Loh, kok nanya? Emang kita hidup itu karena dikasih tugas sama Tuhan kok. Masa kita tanya sama Tuhan, sampai kapan Tuhan? Gua nggak tahan lagi gitu. Aduh. Syukur bukan aku Tuhan, aku bilang. Kalau sempat aku Tuhan, udah nggak bayar, belagu lagi nih orang, kayak gitu kan? Tapi kan kita manusia, wajar dok. Makanya harus bayar konsultasinya, karena pasti belagu. Belagu. Apa yang mau disombongkan dok? Lah, kan semua milik Tuhan. Ya itu ngomong ke diri sendiri, jangan ngomong ke orang, karena belum tentu orang lain menyadari hidupnya dari Tuhan. Paham? Paham. Saya cuma mau bilang, kalau bos kakak itu takut akan Tuhan, kakak pasti diperlakukan dengan baik. Udah. Iya. Maka kalau kakak mau supaya bos kakak mengenal Tuhan, kakak harus hidup sebagai anak Tuhan. Siapakah anak Tuhan? Anak Tuhan adalah yang selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut. Cocok nggak? Iya dong. Iya, udah sadar sekarang. Ya, aku berani bertaruh untuk kakak. Malam ini kakak terima Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kakak satu-satunya. Minggu depan kakak cek kolesterolnya pasti normal. Tuhan ya, tahu arti Tuhan kan? Iya. Suka-sukanya Tuhan gitu loh. Itu Tuhan. Dan bukan kita Tuhan, kita hanya ciptaannya. Maka kalau kita mau mengaku, Yesus kaulah Tuhanku, satu-satunya, kaulah Tuhanku. Kakak berikan rasa hormat sama Tuhan, kakak berikan seluruh hati kakak buat Tuhan, kakak berikan seluruh jiwa kakak buat Tuhan, kakak berikan seluruh kekuatan kakak buat Tuhan. Everything hanya buat Tuhan. Ukur kolesterolnya minggu depan pasti sembuh. Tapi ngapain minggu depan? Besok pagi kakak ukur pun, kalau malam ini kakak nyatakan pun pasti sembuh itu. Kalau ada orang gak sembuh karena dia bohongin Tuhan,
Malam ini dia bilang iya, tapi dia ragu, dia bimbang, dia nggak sembuh. Aku tuh kayak ngerasa aku tuh nakal apa Tuhan kayak kayak gitu, Dok. Ulang-ulang apa? Aku tuh kayak ngerasa, kan tadi dokter bilang ikut kehendaknya Tuhan, padahal aku apa yang Tuhan suruh, melihara tubuhmu, jangan mengikuti ke pergaulan yang tidak baik. Aku ikut apa yang Tuhan bilang gitu loh, Dok. Kalaupun di sekeliling aku banyak yang mengarahkan aku untuk, ya lu ngapain sih sampai di di apa diomongin lu tuh kurang pergaulan, anak rumah nggak bisa diajak kompromi kayak gitu. Ya yang kakak lakukan, yang lain itu udah benar semua. Tapi kan ada yang belum benar. Yang belum benarnya itu adalah kakak belum bisa tunduk, nerima aja sama atasan. Karena aku pun ngeberontak tuh, Dok, karena aku peduli sama dia gitu loh, Dok. Karena baru kali ini aku ngerasanya ini kok orang tuh diem aja gitu loh. Karena kan aku marketing ya, Dok ya. Dia atasan aku. Kalau aku menghasilkan, itu kan pengaruh ke dia juga sebagai atasan. Karena dia dapat penghasilan dari bawahannya dong. Terus kakak berharap dia bilang makasih gitu? Ya bukan makasih, Dok. Maksudnya aku tuh gregetannya gini. Anakmu tuh lagi terpuruk, lagi jatuh. Anak mana? Dan aku Emang kakak kan anaknya? bawahannya. Bukan. Jadi, aku kan bawahannya. ya, tunggu. Emang dia bapak kakak gitu? Bukan. Maksudnya kakak kalau apa? sebagai bawahan. Kalau bawahan ngapain? Ya ngikut. Ngikut aja. Udah itu titik. Jangan ditambah-tambahin. Aku kan anaknya. Itu kan udah persepsi yang salah. Itu udah ekspektasi yang salah. Kakak pengen dianggap sebagai anak gitu. Please deh. Anak buah kali. Dipijak-pijak. Ya wajar, memang kita anak buah dipijak. Ya iya, maksudku Dok, maksudnya iya, aku memang bukan, maksudnya aku bawahannya, aku tunduk, tapi maksud aku ya aku menyampaikan pikiranku juga, gagasan aku ke dia, karena aku ya kalau kakak nyampain gagasan sih boleh aja, tapi jangan berharap gagasan kakak itu diterimanya. Jangan berharap. Kalau nyampain terserah. Tapi kalau atasan kita itu mau nerima atau enggak gagasan kita, itu mah terserah dia, orang di atasan kok. Nangkep, Dok. Iya, jadi dalam hidup ini mungkin itu yang kakak kurang belajar. Siapa sih atasan? Siapa sih bawahan? Atau coba pelajari SOP-nya. Apa hak dan kewajiban atasan? Apa hak dan kewajiban kakak sebagai bawahan? Jangan-jangan gak ada hak kakak. Haknya cuma nerima gaji tiap bulan, titik. Wajibnya mengikuti perintah atasan. Ya benar. Ya udah. Kita manut itu bener, Dok. Aku nerima, emang manut itu wajib. Cuma maksud aku, ya dia sebagai seorang leader, gak usah ngajarin dia lah. Kan kakak bawahan, ngapain kakak ngajarin leader? Diri ya kakak aja, dong. diri kakak aja ajarin supaya bisa manut sama atasan. Masa kakak ngajarin atasan supaya lucu dah. Namanya gregetan loh, Dok. Maksudnya apalagi ini dengar.
tadi ini kita kan bilangnya hubungannya ke penyakit kan. Iya. Ya udah, itu pilihan kakak. Ya udah, aku pun nggak larang kakak, terserah lah kakak mau gregetan silakan aja dah. Pokoknya kalau datang berobat nanti bayar, aku bilang nggak bisa gratis. Beres kan? Iya, ini kan kita ceritanya kakak pengen sembuh dari penyakit ini. Lah aku ngajarin. Lalu ketika aku ngajarin kakak malah gregetan, ya kan? Ya aku jadi gregetan lah. Udahlah gitu. Mana bisa aku paksain orang. Aku mana bisa suruh-suruh gitu. Kalau orang melakukan itu karena disuruh-suruh itu kan stres namanya. Nah itu dok, stres. Bener. Ya udah, kakak boleh ganti bos. Ganti bosnya. Bisa? Enggak kan? Ya nggak bisa secepat itu ganti bos. Emang kita siapa? Ya Kan kita udah, masih nyadar kan? iya dok. Nah, Nyadar. gitu. Udah. Habis pertanyaannya. Biar kita kasih yang lain lagi. Udah habis belum? Kita kasih Ya udah. kesempatan yang lain. Iya kan? Nanti marah yang lain sama aku. Kok cuma dia aja dok lama kali katanya nanti. Emang itu ngaruh juga ya dok sama maksudnya kayak kita kayak kesehatannya kita kayak gitu. Ya kalau nggak ngaruh ngapain kita bicarakan dari tadi? Udah. Udah. Yang kedua, jangan lupa ya, aku dokter. Jangan lupa, Oke. spesialis lagi. 12 tahun aku belajar ya. Jangan lupa. Jadi supaya kakak tetap Justru ingat posisinya siapa. Kakak tuh orang justru itu awam. Jadi justru kalau udah itu dok. dikasih tahu, aku itu bukan didiskusikan. Ini Bener ilmu, dok. ini ilmu. Bener. Hmm. Justru aku mau belajar dari dokter. Ya udah kalau mau belajar jangan nanya lagi kayak gitu. Jadi itu ada hubungannya. Loh dari tadi juga kita bilangnya udah ada hubungan kok. Dah. Iya dok. Oke, mantap. Aku cuma paham selama ini berhubungan dengan makanan terus. Nggak usah ceritakan itu lagi, terlambat. Udah aku bilang gak ada hubungannya itu. Sampai ketakutan aku loh dok. Ya nggak usah ceritakan lagi lah. Kalau mau diceritakan udahlah yang bayar lah. Nanti biar yang lain dulu naik ya. Oke. Oke dok. Oke. Makasih Selamat malam banyak Kak dok dalam Fitri. doa ya dok. Sama-sama. Oke, shalom. Shalom. Oke, kita lanjut ya. Kak Erika Simatupang 3. Kenapa penyakit nggak sembuh-sembuh? Wah, itu topik hangat itu. Kita bahas ya malam ini. Oke, nggak jadi ya Kak Erika Simatupang ya. Jadi nggak Kak Erika Simatupang mau naik nggak ya? Kepencet kali ya. Kita lanjutin dengan Pak Emil Sianturi. Selamat malam Pak Emil Sianturi. Selamat malam Oh, Pak Ibu. Pendeta Emil. Siap-siap. Ibu. Ibu Emil. Gimana Ibu? Ya, salam Pak. Puji Tuhan. Shalom. Saya minta didoakan. Saya sakit CA kanker payudara. Ya. Di tahun 2023 saya di kemo, 2024 saya di mastek, dan baru tadi berobat. Ternyata saya evaluasi per tahun ada nodul di paru sebesar 0,3. Saya sangat sedih, dokter. Ya, Kaget. silakan. Kenapa sedih? Kok
kok ada nodul di tahun 2025 ini. Dan kata dokter harus di kemo lagi. Padahal 0,3 kan kecil ya dok. Untuk kemo itu berat. Udah pernah saya rasakan untuk di kemo lagi 6 kali. Minta bimbing doanya dokter supaya aku kuat. Oke, ya. Jadi yang pertama ya, saya bukan, nggak ada doa manjur, nggak ada doa nggak manjur ya. Jangan pernah berpikir karena aku doakan lalu ibu sembuh. Nggak gitu cara kerjanya Tuhan. Jadi kalau saya buat acara seperti ini sebenarnya untuk menyadarkan kita ya. Bahkan doa pun bukan doanya yang manjur, tetapi diri kita. Maka kita harus sadar, menerimalah dulu ya, bahwa semua penyakit itu muncul, terjadi karena stres dari pikiran. Jadi kalau ibu, ini kalau kita bicara sekarang ya, ibu ternyata dijumpai lagi ada nodul, ada metastasenya lagi. Berarti selama ini pun ibu tetap menyimpan kekecewaan. Lalu makin kecewa lagi ibu dengan berpikir gak tahan aku nanti kemo. Ibu pasti cepat mati. Dan kalau ditanya kenapa ibu cepat mati, karena pikiran ibu. Ya. Nah, maka kita balik lagi dikit nih. Ibu sekarang setuju nggak? Mengerti nggak? Paham nggak? Bukan dipaksa setuju ya. Bisa nggak menyadari gitu bahwa penyakit yang ibu derita itu karena ada kekecewaan ibu selama berbulan-bulan, mungkin sampai bertahun. Apa jawab? Ya pasti ada. Maka kalau ibu mau sembuh, yang bisa menyembuhkan kita itu adalah Tuhan. Iya. Karena manusia, dokter, nggak bisa menyembuhkan penyakit. Obat, mau kemoterapi pun nggak bisa menyembuhkan penyakit kanker. Dokter bedah yang melakukan operasi nggak bisa juga menyembuhkan penyakit kanker. Herbal yang dijual-jual nggak bisa menyembuhkan penyakit kanker. Mau ibu berobat sampai ke Tiongkok, ke Amerika, nggak bisa juga menyembuhkan kanker. Itu bisa ibu terima nggak? Iya bisa. Maka supaya kita sembuh, berarti kita memohon pertolongan, kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan akan menyembuhkan kita hanya ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Yang mana kehendak Tuhan? Sebenarnya rasa kecewa yang dipendam selama ini adalah ketika kita menjalani hidup, kita kecewa karena tidak seperti yang kita inginkan. Berarti mulai sekarang terima aja. Oh, ada nodul. Ya udah, ada nodul kehendak Tuhan. Iya. Aku ikut aja. Oh, kata dokter kemo. Udah, aku ikut aja. Kemo lah situ. Iya sih, harus kayak gitu ya, terima. Tapi waktu awal-awal sih saya sempet dibilang kemo, langsung stuck ke dokternya. Coba kita bahas kemo. Menurut ibu mana lebih besar? Kuasa kemoterapi atau kuasa darah Yesus? Kuasa darah Yesus pastinya. Berarti dimasukkan pun kemo ke tubuh ibu, kuasa darah Yesus lebih besar nggak kuasanya?
lebih besar. Apa yang ibu rasakan adalah ibu takut dengan efek kemo. Efek kemonya Berarti berat. ibu tidak percaya bahwa kuasa darah Yesus jauh lebih besar. Yes. Maka kalau kita nggak percaya kepada kuasa darah Yesus, tidak akan terjadi mujizat. Yeah. Nangkep ya? Yeah. Jadi itulah pola pikiran yang kita itu harus detail. Jadi kalau ada orang yang sembuhkan didoakan tumpang tangan begitu, itu karena udah selesai dia di otaknya. Biasanya orang yang gampang diobati tumpang tangan kalau dia misalnya hidupnya sederhana. Tapi kalau orang udah sakit kayak ibu ini, ibu pasti pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang punya jabatan, pernah punya keluarga yang hebat-hebat, pasti ibu udah gitu. Makanya rumit pikirannya. Dokter. Makanya Tadi aku, barusan dari makanya saya nggak bilang ya udah sini ku doakan. Sia-sia gitu loh. Aku pun sadar sia-sia juga. Aku cuma dramatisasi aja berdoanya. Dalam nama Yesus gitu ya. dikuatkan dokter. Ya. Setiap hari aku dengar dokter. Amin. Dokter. Amin. Amin. Puji Tuhan. Artinya saya pun harus fair ya. Aku nggak mau juga jadi dibilang orang itu jual doa katanya. Aduh, aku bilang ngapain aku jual doa gitu loh. Ya. Baru tadi dokter info dari dokter onkologinya. Ya. Di perjalanan saya bengong, aduh. Iya. Maka ibu harus paham kuasa Tuhan Yesus yang menghidupkan ibu. Benar kan? Iya. Lalu ibu harus bisa juga berpikir. Dinyatakan dokter ada penyakit yang baru, nodul. Mana lebih besar? Perkataan dokter atau kuasa Tuhan Yesus? Iya, kuasa Tuhan Yesus. Amin. Kalau ibu percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang lebih besar, dokter boleh berkata itu. Suka hati kau aja lah dok bilang. Tapi aku percaya kehendak Tuhan Yesus terjadi dalam hidupku. Iya, amin. Maka perasaan kita tenang. Pada waktu perasaan kita tenang, yang di otak ini kan semua hormon-hormon bekerja. Hormonnya itu akan menyembuhkan. Iya. Ya, pasti. Tapi jangan juga berharap semua dokter ngomong kayak aku. Iya. Jangan. Karena semua dokter pasti berbeda-beda pengalaman hidupnya. Iya betul. Kalau aku pengalamanku hanya satu. Aku nggak bisa sampai kayak hari ini kalau bukan karena Tuhan Yesus. Titik. Amin. Betul dokter. Amin. Nah, jadi saya sedikit ya, dokter. silakan. Dokter kan dokter ya. Ini waktu ini sedikit waktu saya ke dokter CT scan. Pertama kan torak itu kan ada nodul nih, akhirnya suruh CT scan. CT scan akhirnya dokter disuruh dioper ke dokter paru. Dokter paru cuma nanya sesek enggak, ini enggak, cuma nanya gitu aja. Tetapi tiba-tiba udah dioper lagi ke dokter polibedah onkologi. Nah, dokter onkologi baru tadi bilang katanya harus di kemo, padahal cuma 0,3 ya dokter ya. Itu emang harus kemo ya dokter? Pertanyaan saya seperti itu, apakah harus di kemo lagi dari awal? Oke. Jadi dari pertanyaan ibu jelas bahwa ibu takut. Takut di kemo lagi. Sementara ibu bicaranya sama siapa? Dokter kan? Iya. Dokter semua berbicara berdasarkan keilmuan. Apa yang kami pelajari, apa yang diteliti. Maka kalau sudah bicara nodul, itu berarti sel kankernya menyebar.
Kalau udah bicara penyebaran sel kanker, nggak bisa operasi. Karena dia udah menyebar, masa semua dioperasi? Maka pilihannya adalah dengan memberikan kemoterapi. Apa yang dimaksud dengan kemoterapi? Kemoterapi itu adalah zat kimia di dalam obat yang akan menghentikan pertumbuhan daripada sel-sel kanker yang sudah menyebar. Tetapi bukan hanya sel kanker yang dia hentikan pertumbuhannya, termasuk juga beberapa jenis sel di tubuh kita. Contoh, kita jadi botak misalnya. Itu karena dia mengganggu pertumbuhan sel rambut. Tapi apakah botak buat mati? Ya enggak. Tujuan kemoterapinya sebenarnya utamanya adalah mematikan sel kanker. Ini rambut udah panjang. Maka kalau kita jadi stresnya tadi terhubung dengan jantung, paru-paru, pencernaan, semua akan muncul penyakit. Makanya kalau kita mau disuruh kemo, jangan mau. Kalau kita takut. Nangkep? Iya. Tapi kalau kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dokter bilang kemo aja dok, bilang. Karena aku nggak takut. Kuasa yang menghidupkanku jauh lebih besar daripada kuasa apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ibu nggak down. Kalau ibu down ya selesai lah. Aku sudah pernah melewati lagi, jadi agak-agak harusnya ketika ibu sudah lewati, harusnya pun nggak down lagi. Karena udah pernah mengalami ya. Tuh pinter kan? Iya, yang kemarin 8, sekarang 6. Iya, ya artinya kita nggak takut lah. Kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan yang menghidupkan kita. Amin. Amin. Makanya penting sekali jaga hati. Iya. Siapa tahu kepahitan yang dari dulu itu masih ada. Iya. Kekecewaan dari yang dulu masih ada. Sakit hati masih ada. Ya kita pasti tambah sakit. Dah. Mungkin ibu bisa bilang, aku udah maafkan. Oke. Ada orang udah dimaafkan ya kesalahannya selama 10 tahun terakhir. Ya. Puji Tuhan, aku bilang. Tapi sejak dari dia memaafkan, dia malah berharap, janganlah kau ulang kesalahanmu itu lagi. Ya, itu stres, aku bilang. Itu artinya benar dia sudah memaafkan, tapi dia stres karena dia berharap sama manusia. Ya gagal, ya kecewa, namanya berharap sama manusia. Tapi kalau kita udah berharap sama Tuhan, terserahlah. Kau mau buat apapun, hidupku ditentukan sama Tuhan, aku bilang. Suka-suka Tuhan ya. Suka-suka Tuhan aja. Dan kalau aku ikut suka-sukanya Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu berjanji, Dia akan membawa kita ke padang berumput hijau. Walaupun saat ini kita sedang melewati lembah kelam, ya kan? Iya. Tapi kita percaya, ikut aja Tuhan, aku ikut aja. Tuhan mau bawa aku kemana, terserah Tuhan aja dah. Beres. Luruh itu sel kankernya malam ini luruh. Amin. Kalau ibu mau terima Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan ya, ingat ya definisi Tuhan ya. Banyak definisi Tuhan yang salah, berpikir Tuhan itu cuma sebagai tempat minta-minta kita. Tuhan itu bukan tempat minta-minta, tapi mempersembahkan hidup.
Selama Tuhan itu hanya sebagai tempat minta-minta, kesembuhan nggak terjadi. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, ku persembahkan hidupku seluruhnya. Waktu aku dikecewakan orang, ku persembahkan hidupku ini. Maka Tuhan bilang apa? Persembahkanlah hidup yang bagaimana? Hidup yang kudus. Bagaimana yang kudus? Ketika kita dikecewakan, kita tetap memaafkan. Ketika kita dikecewakan, kita tetap mengasihi dia. Yes. Amin. Amin dokter. Amin. Udah plong. Amin. Udah. Terima kasih dokter Joseph. Oke. Doakan aku lah Yuk, dokter. mari kita berdoa. Aku doakan Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sadar kalau kami ada saat ini sebagaimana adanya kami Tuhan. Setiap kehidupan kami, sekalipun mungkin kami sedang sakit, sekalipun kami sedang menghadapi badai topan kehidupan yang begitu keras menerpa kami, sekalipun mungkin kami sedang direndahkan, sekalipun kami mungkin sedang dikecewakan, sekalipun kami mungkin sedang difitnah, sekalipun segala keadaan di sekeliling kami tidak seperti yang kami harapkan, tapi sekarang kami sadar dan mengerti, hanya karena kuasa-Mu yang tidak terbatas, hanya karena kasih setiamu Tuhan yang kekal, yang abadi, itu sebabnya kami masih ada sampai dengan saat ini. Dan sekarang kami tahu bahwa Tuhan punya rencana hari depan yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera, penuh kesembuhan, penuh kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Maka sekalipun kami melewati lembah kelam, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang beserta dengan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat Inang. Darah Yesus yang sudah dicurahkannya di kayu salib 2000-an tahun yang lalu itu untuk menyembuhkan Inang. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhmu tidak lebih besar kuasanya daripada kuasa darah Yesus yang menghidupkan Inang. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dibersihkan hanya oleh kuasa darah Yesus. Dokter boleh berkata kemoterapi, tapi kami tidak takut kemoterapi. Kami jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus karena kami percaya kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar, paling besar, tidak ada yang bisa mengimbangi. Itulah yang akan menyembuhkan Inang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini dan seterusnya, Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain menjadi tempat pengharapan kami. Bahkan kami tidak akan berharap sedikit pun kepada dunia ini. Tetapi pengharapan kami hanya satu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih dokter Joseph. Ya Inang, Tuhan Tuhan berkati. berkati dokter. Tuhan berkati ya. Bless, Semangat ya. dokter. Semangat Inang. Ya, terima kasih dokter. Amin. Puji Tuhan ya. Semua yang didoakan, doaku itu bukan hanya buat Inang ini, tapi buat kita semua yang ikut live ini. Jadi semuanya kita bisa disembuhkan malam ini. Kalau malam ini kita mau menerima bahwa Dia adalah Tuhan kita. Kita hanyalah manusia ciptaan. Kalau kita mau mengakui bahwa kita ada hari ini, kita ada sampai dengan saat ini, itu hanya oleh karena kuasa dan kasih setia Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Semua sembuh ya. Oke, masih ada nggak nih yang mau naik live ini? Ibu Rahmaniah ya. Silakan Ibu Rahmaniah. Salam Dok, sempatkan 5 menit sebelum kamu doa. Apa Kak Ingrid? Nanti jumpa lagi kita tanggal 8 November. Opung Ruth, amin. Namburu Evawanti Sibarani. Benar itu dokter, kaki saya sudah enak. Haleluya, itu Tuhan Yesus sembuhkan ya. Oke. Buat yang non-Kristen, non-Kristen jangan ragu-ragu ya. Saya nggak masalah. Mau agama apapun nggak masalah kok ya. Kita yang penting percaya sama Tuhan kita ya.
sempatin nonton dok, karena 5 menit lagi kami doa. Oh iyanya. Halo, Selamat malam, selamat malam. selamat malam dok. Aku Puji namanya Tuhan. Grace. Oh siap, gimana Kak Grace? Grace baru Panjaitan. Jadi gini dok, sebenarnya aku lebih ke minta doanya dok, karena akhir bulan Maret kemarin mama saya pergi dok menghadap Tuhan. Nah karena sakit CA parotis. Nah di situ pas bulan Maret akhir orang tua saya pergi, bulan 5 saya kena gangguan cemas dok karena kepergian orang tua saya. Nah di situ ya sampai hari ini dok saya kadang kambuh, ketakutan, rasa takut mati gitu kan dok, karena saya melihat kepergian orang tua saya di depan mata saya yang urus. Saya lihat semua penyakitnya, saya lihat luka parotis itu, saya lihat luka terbuka. Jadi benar-benar orang tua saya pergi, ya mental saya mungkin kena gitu kan dok. Nah saya itu sebelumnya bukan sakit ya dok, dibilang gangguan irama jantung saya lebih lambat dari orang normal. Jadi aritmia dok. Nah saya itu dikatakan dok, udah epis tadi, puji Tuhan dikatakan dokter tidak perlu ada pemasangan apapun, alat apapun, pacu jantung atau apapun, memang lebih lambat, tapi kita cari tahu nanti gejalanya apa karena dari COVID atau bawa lahir gitu kan dok. Nah puji Tuhan semuanya baik, tapi semenjak kena gangguan cemas tadi dok, anxiety tadi, saya ngerasa kira-kira ini saya berpikir negatif dok, jantung saya kenapa ya, saya tiap kalau tidur itu kebangun, ini saya kenapa ya, kok tiba-tiba begini, kok tangan saya pucat gitu-gitu dok, pikiran-pikiran mau mati muncul, rasa takut muncul kan dok. Jadi saya pergi lagi ke rumah sakit jantung Jakarta, kontrol dokter, udah pernah Holter, memang kalau tidur itu paling rendah 39 dok detaknya. Tapi dokter bilang puji Tuhan tidak perlu harus pasang pacu jantung gitu dok. Tapi balik lagi dok, saya tidak percaya gitu kan, karena mungkin dibalik gangguan cemas tadi ya kuasa gelap lah yang tadi dokter bilang. Mungkin aku tidak bilang bahwa darah Yesus lebih kuat seperti yang dokter bilang. Nah aku makin kesini makin hari kayak ngerasa stres karena dokter udah bilang begitu, saya masih belum percaya dok. Nah nanti tanggal 17 besok saya cek lab dok untuk jantung. Kemarin udah echo ya dok, nanti cek lagi jantungnya. Saya ngerasa apa jantung saya bocor ya atau saya bagaimana ini, pokoknya pikirannya udah nggak baik dok gitu. Jadi saya memang butuh dukungan doa gitu dok. Sampai saya udah bilang Tuhan saya sembuh, saya sehat, saya udah perkatakan itu dok, tapi apa ya, iman saya mungkin belum yakin gitu dok. Itu gimana ya dok? Tarik nafas. Bahkan saya ketemu orang buat ngomong aja dok, saya berbelit-belit ketemu orang, saya untuk masuk ke dalam bioskop menonton itu saya langsung berpikir enggak, ntar mati masih saya bisa di nonton bioskop. Umur berapa ini kakak? Saya udah umur 30 dok. Udah menikah belum? Udah dok, udah puji Tuhan udah menikah. Berarti sama suami nonton bioskop? Iya, enggak, sama kemarin teman-teman coba menghibur gitu kan dok. Karena mau menghibur. Iya, ngajak nonton ke bioskop. Saya bilang saya nggak mau. Pasti kalau saya ke bioskop, pasti jantung saya begini, pasti saya takut, gitu-gitu dok. Jangan mau. Terjadi saya udah diintimidasi dok, saya itu terintimidasi setan. Makanya pas dengar tadi dokter ngobrol gitu ke Ibu Emil tadi, berarti benar saya itu harus percaya bahwa darah Yesus itu lebih
berkuasa dalam hidup saya gitu tadi dok, saya dengar-dengar. Tapi kalau untuk jantung itu enggak ya dok ya? Apanya enggak? Maksudnya enggak bermasalah kan dok itu jantung saya? Mungkin karena memang pundak saya berat dok, pundak saya sakit. Kadang kayak ditusuk-tusuk di bawah, dirusuk saya gitu dok. Jadi kayak main dokter-dokteran dok sayanya. Ya iya, makanya biar nggak main dokter-dokteran. Kakak mau berobat sama aku nggak? Mau dok. Mau yang bayar apa gratis? Yang terbaik dok. Yang terbaik. Sama aku, yang gratis pun bisa sembuh. Yang gratis lah dok. Kenapa mau yang gratis? Gak punya duit? Hah? Puji Tuhan diberkatin dok. Cuman kalau Ya udahlah. yang Kalau gratis memang bisa sembuh, kalau diberkati kakak kan mau memberkati aku juga kan? Tapi kalau kakak Iya, bilang, kalau kakak bilang tadi nggak ada duit kakak, ya udah, yang gratis. katanya pantang bilang nggak ada duit dok. Ya udah, cukup duitnya buat berobat sama aku, karena mahal. Berapa dok? 600.000 mau? Konsul aja itu dok. 1 jam, kan kakak banyak kali pikirannya. Tapi kalau 20 menit ya 200.000 gitu kan, gampang. Mau yang mana? Hah? Ya nanti aku konsulin ke suamiku mau yang mana. Ya udahlah, ini kan lagi ada waktu kan. Iya dok, doain ya dok. Ini aku mau lurusin aja. Aku bukan nggak mau doain orang. Iya dok. Iya dok. Jadi kita nggak boleh berpikir ada doa yang manjur. Betul. Jadi doa itu semua sama, ya. Tapi kenapa ada doa dijawab dan kenapa ada doa nggak dijawab Tuhan? Itu kan yang menjadi persoalan ya. Betul dok. Iya. Sebenarnya Tuhan hanya menjawab doa orang benar, Betul. ya. Nah, orang benar itu Iya, Dok. adalah orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Iya. Persoalan Dok. kakak ini adalah karena kakak nggak mau mengikuti kehendak Tuhan, bahwa kepergian daripada mama itu adalah kehendak Tuhan. Iya dok. Betul sekali. Jadi selama kakak masih menolak, kakak pasti akan hidup dalam ketakutan. Iya benar dok. Bisa? Udah sembuh? Iya dok. Iya betul. Udah sembuh belum? Puji Tuhan. Jadi kalau kakak mau, Tuhan, aku masih hidup itu karena Tuhan aja. Kehendak mulai yang jadi Tuhan. Aku ikut aja. Apa maunya Tuhan, aku ikut aja. Iya dok. Betul dok, betul. Dah. Dah. Oke dok. Jadi Doa dulu dok. iya, aku doakan kakak karena kakak sudah mau mengikuti kehendak Tuhan. Gak pakai tapi-tapi ya. Iya. Iya dok. Oke. Jadi aku turutlah. Pasti nggak enak perasaan namanya ditinggalkan oleh mama kita ya. Betul dok. Tapi kita harus ingat, semua itu adalah rencana Tuhan yang terbaik ya. Betul dok. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sekarang mengerti kalau Tuhan Yesus sudah di kayu salib. Engkau disalibkan untuk kami. Engkau menebus dosa kami. Engkau menderita untuk kami. Engkau dikutuk untuk kami. Sekarang kami mengerti kalau kami hidup sampai dengan sekarang itu hanya karena pengampunanmu di kayu salib. Bahkan Engkau berjanji orang yang percaya kepadamu di kayu salib, maka Engkau akan memberikan hidup yang kekal di sorga nanti. Aku percaya inang yang kami kasihi akan kembali bertemu dengan kami nanti di sorga. Jadi kami hanya terpisah untuk sementara waktu. Tetapi oleh karena pengorbananmu di kayu salib lah, pengampunanmu di kayu salib lah,
maka nanti semua kami akan bertemu kembali di sorga, selama-lamanya bersuka cita, selama-lamanya berbahagia. Saat ini inang yang kami kasih sudah istirahat, dia sudah tenang. Biarlah ya Tuhan, kami yang masih ada di dunia ini, kami hanya bergantung dan berharap hanya sama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini menjamah pikiran dan perasaanmu, segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, engkau hidup hanya karena kuasa Tuhan Yesus. Engkau dijaga hanya karena Tuhan Yesus. Engkau dipelihara hanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu, suamimu, semuanya aman di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dok, makasih banyak. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Shalom Kak. Banyak orang, semakin banyak orang dipulihkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Shalom dok. Shalom Kak Grace. Iya dok. Oke. Terakhir ya. Kak Ibu Yanti Priscila terakhir ya, biar kita istirahat ya. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow, didengerin semua di sini. Saya akan upload rekamannya di situ ya. Ibu Yanti, selamat malam. Dok, Ya, saya yang tadi dok, WA dokter. yang mana? Banyak kali yang mau WA aku. Jangan ibu pikir cuma ibu yang mau Yang WA tadi aku. loh dok, Banyak kali yang mau WA aku. Nggak percaya? Biar aku tunjuk WA aku berapa? percaya, Ya udah. percaya Jangan loh, ibu dok. bilang yang tadi WA. Rumah sakit ada mau WA aku. Kawanku ada mau WA aku. Istriku ada mau WA aku. Banyak kali mau WA aku ini loh. Langsung aja mau bilang apa? Itu loh dok, yang tadi yang saya bilang pas mandi tadi tiba-tiba Oh, ada karut. itu dok. Idage. Aduh. Jadi coba pikirkan, mungkin lupa ya. Sebenarnya kalau kita sudah bisa berserah sama Tuhan, itu otomatis nggak ada rasa takut lagi Kak. Jadi yang masalah sama kakak itu adalah rasa takutnya besar banget. Gini kan Coba dok, ceritakan. yang kemarin pulang dari tempat dokter itu kan sampai baru tadi tuh perasaan kayaknya enak-enak aja gitu. Pas tadi loh dok, tiba-tiba aja gitu. Loh kenapa lagi nih gitu. Jadi gini, Udah sih. kakak berpikir setelah konsultasi sama aku, maka hidup ini akan enak-enak aja. Gak bisa Kak. Selama kita hidup di dunia, kita gak bisa memaksakan hal yang terjadi itu enak-enak aja. Nangkep? Iya dong. Maka kalau terjadi sesuatu yang di luar daripada harapan kita jadi kecewa. Makanya bingung juga kok Tunggu bisa dulu, ya jangan bingung. Kalau kita punya harapan dan harapan kita tercapai, kita pasti senang, benar nggak? Iya dong. Tapi kalau kita punya harapan dan harapan kita nggak tercapai, apa rasanya? Ya sakit lah dok. Stres kan? Iya. Makanya jangan berharap kepada yang ada di dunia. Kakak berharap aman-aman di dunia. Yang nggak mungkin, karena ini masih dunia. Kakak berharap orang-orang semua pada baik sama kakak. Ngomongnya baik,
ramah gitu. Jangan ya Kak ya, karena ini masih dunia. Ini. Kalau orang baru ngobrol sama aku udah pasti sehat dia. Karena yang pertama, dia tahu aku dokter. Semua orang sakit pasti maunya berobat ke dokter, benar kan? Benar. Yang kedua, aku baik. Aku ngomong pelan-pelan, nggak marahin pasien, ya kan? Ya itu makanya kan kemarin Lalu, ngomong ke makanya jangan berharap orang lain tuh kayak Dokter Joseph. Jangan. enggak kan kemarin sempat bilang kan sama suami sama dokter ngomong kosakatanya banyak ya Pak. Saya bilang gitu. Jadi mungkin karena kosakatanya banyak kayaknya aku tenang gitu ya. Acik. Jadi nah udah makanya kan kemarin liatin live dokter kan semua apa ini kan kuceritain gitu kan Dok. Ya udah nah kan udah dengar tuh masalah yang lebih dari kamu juga kan udah kamu dengar kan kata gitu kan. Ya udah jadi apa lagi? Ya nggak ada udah mulai ini sih pokoknya setiap kegiatan apa-apa yang ku ingat gitu. Oh ingat Tuhan teman aku seperti yang dokter bilang gitu kan. Cuman tadi Dok, nggak tahu tiba-tiba itu sinyal tubuhnya apa nih kok Gini, tiba-tiba berdebar kalau gini ya gitu. sinyal tubuh, ya kita bicara sinyal tubuh nih ya. Jadi sinyal tubuh itu bisa muncul karena kita sudah over aktivitasnya. Sinyal tubuh itu muncul sebenarnya mengingatkan kita supaya kita istirahat. Paham Gitu maksudku? ya Dok. Paham maksudku kan? Paham kan? Paham gak? Iya. Sinyal tubuh adalah tanda untuk kita istirahat. Entah apapun yang lagi kita kerjakan, mau kita bilang kita lagi enak, mau kita bilang kita lagi happy ngerjainnya, kalau sudah muncul sinyal tubuh, istirahatlah. Kalau kita paksa melebihi kemampuan kita karena memang sudah habis kemampuannya karena sudah harus istirahat, pasti akan muncul rasa sakitnya. Kalau muncul rasa sakitnya, ingat itu sinyal untuk kita Istirahat. Kalau kakak bawa ke pikirannya, aku sakit apa? Sakit jantung ya. Makin kakak tanam memorinya di otak, makin stres otaknya, makin dia paksa jantungnya berdetak, itu bisa mati tiba-tiba. Iya Dok. Jadi jangan. Kalau kita udah tahu, oh ini aku perlu istirahat aja, udah. Jangan dipikirin yang lain. Kalau kita pikirin yang lain lalu kita jadi mati, gak ada lagi penyesalannya nanti. Iya jadi bawaannya jadi mau nangis aja Dok. Ya intinya, udah tahu paham intinya kan? Kan panjang kan, kakak bilang kan kosakatanya panjang banget. Memang kayak gitu. Bukan panjang maksudnya Banyak. kosakatanya tuh banyak gitu. Ya memang. Cara penyampaiannya itu pelan pasti gitu. Tapi memang kayak Jadi gitu. bikin tenang gitu. Makanya harus sering-sering dengerin ini YouTube itu loh. Dengerin aja, dengerin ya. Kalau kita hanya berpikir sakit apanya aku, nggak bisa habis itu Kak. Gak usah dicari tahu ya Dok ya. Gak usah dicari tahu, karena udah tahu. Betul nggak? Kan udah berobat ke dokter. Udah tahu kan? Udah Dok. Percaya nggak? Itulah kadang Dok, di mulut percaya tapi di hati masih Berarti kakak bercabang-cabang. merasa perlu untuk terus diingatkan. Bayar nanti jadinya.
Karena kalau tugas kami dokter Iya, ini memang mengingatkan, tapi ya jadi bayar lah. iya kayaknya gitu dok. Untuk jangka yang panjang harus diingatkan dulu. Tapi ya kan nggak boleh ya kan dok. Harus ini Ya kan. boleh aja kalau ada uang kakak. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada uang, itu jangan ya. Iya. Ya kan? Aduh. Ya makanya kalau aku buat live ya udah, ini kesempatan aja semua. Siapa mau mencurahkan pikirannya silakan aja. Gratis. Tapi Ya, kalau udah yang ketemu pribadi ya bayar lah, kan nggak mungkin nggak bayar kan gitu. ya makanya tadi coba deh ini apa kayaknya dengar dokter ngomong biar tenang gitu. Siap. Yang Makanya penting tadi nangkep. Kakak kan sudah tahu. Yang menjadi persoalan sama manusia sekarang adalah ketika dia menjalani hidupnya nggak seperti yang dia harapkan. Lalu dia menjadi kecewa. Lalu dia jadi sakit. Maka supaya kita nggak kecewa, hiduplah berserah sama kehendak Tuhan. Ya, kalaupun harus atasan kita seperti itu, terima aja. Ya udahlah. Yang penting aku masih hidup. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara kita bisa tanggung. Apapun yang datang dalam hidup kita. Wah, Tuhan itu akan memberikan kekuatan sama kita. Itu janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, gitu. iya dok. Bisa. Ya, Percaya aja ya dok. percaya aja ya. Jadi supaya kakak ingat nanti ini aku upload malam ini nanti apanya ya, videonya ini, tapi tergabung dia ini ada 1 jam 30 menit. Nanti kira-kira kakak di 1 jam 20 menit bagian kakak. Kalau mau kakak download silahkan. Biar nggak lupa. Ya, tapi artinya samanya semua. Ini aja kakak ingat ya, semua manusia ya sama persoalannya. Jadi Iya nggak cuma Kadang kita aja yang tertekan dengan atasan. Semua bawahan tertekan sama atasan. kadang kalau dengar yang live yang naik-naik gitu kan dok, ih kok bisa sama ya kayak aku. Iya Kok bisa makanya sama ya kadang maka gitu juga sih bukan kok bisa sendiri. sama. Oh memang sama gitu. Iya ya. Oh iya memang. Nanti lama-lama kita Makanya gelik sendiri. Ih sama ya rupanya. kayak gini dok. Udah tahu gitu sama ya orang sana juga ngalamin. Iya. Kenapa aku jadi bodoh sendiri gitu ya? Iya. Kenapa ya gitu? Iya karena memang nggak ada yang ngajarin, itu pasti. Nggak ada yang ngajarin. Betul nggak? Saya Iya sih. kalau tadinya dulu ada pernah ngajarin semua yang aku bilang ini, mungkin kita nggak ketemu di live seperti ini. Mungkin aku udah buat banyak buku, mungkin aku udah buat banyak acara TV. Tapi karena aku harus belajar pelan-pelan, ya inilah pembelajaran. Saya pelan-pelan belajarnya. Ya, jadi bersyukur bahwa kita bisa jumpa. Ya, makanya kalau kita pengen keadaan di sekeliling kita lebih baik, salah satu cara yang gampang itu adalah bagikan YouTubeku ini sama kawan-kawan. Kalian mau? Biar nggak sakit kepala, cok kalian tonton dokter ini. Dunia akan jadi lebih baik karena disadarkan. Ya, ini ketawa nih Kak Fitri Damayanti ini. Tadi dia naik live itu, kecewa sama atasan juga tuh. Ternyata banyak yang senasib. Ya orang sama semua. Makanya jangan pernah berpikir cuma kita yang menderita ya. Kalau saya sih kayaknya saya sendiri ini kali dok ya yang terlalu merasa semuanya ya
begini gitu kali. Kalau kita suruh naik yang 158 ini, pasti lebih dari 10 sama kayak kakak. Cuma mereka sudah mulai menerima, maka nggak mau naik live. Gitu ya. Iya, jangan pernah kakak merasa sendiri, punya beban masalah. Atau mungkin kakak tengok aku kayak nggak ada masalah. Iya. Iya, mau tahu masalahku, mau bantu. Nggak pandai aku dong, nggak Ya bisa. makanya aku nggak pernah ngasih tahu masalahku. Aku hanya bilang masalahku juga berat, tapi aku tetap percaya kehendak Tuhan. Jadi kalau kakak nanti udah sering baca Alkitab ya, di Alkitab itu semua masalah adalah cara Tuhan memberkati. Kalau kakak ingat semalam aku bilang Yusuf dihianati, saudara-saudaranya membenci dia, lalu dia difitnah sama tante Potifar, masuk ke penjara, tapi dari situlah dia jadi perdana menteri. Maka kalau ada orang mengkhianati kita, nggak usah marah. Silakan kamu hianati saya, tapi Tuhan yang kita percaya kuasanya lebih besar daripada apa yang bisa dibuat manusia sama kita. Jadi perdana menteri. Daniel masuk ke gua singa, masalah. Tapi dari gua singa itu ternyata dia naik jabatan. Berarti kalau kita sekarang hidup dalam persoalan, percaya aja Tuhan sedang memindahkan kita ke tempat yang jauh lebih luar biasa. Tetapi kuncinya ada di kita. Kita mau berserah nggak sama kehendak Tuhan? Kalau kita mengeluh, kalau kita cuma komplain sama Tuhan, kalau kita cuma Tuhan aku nggak mau kayak gini, kok orang lain enak hidupnya, kok aku nggak kayak gini, itu namanya kita komplain sama Tuhan. Tuhan nggak akan mungkin memberkati kita. Nangkep ya? Jadi jangan pernah bertanya sama Tuhan kenapa, sampai kapan. Itu hanya akan membuat kita sakit. Itu aja. Jadi dok, besok yang saya bilang periksa pergi kayak Ya kalau kakak sakit ya pergilah. Masa aku larang? Tapi kalau kakak malam ini udah percaya nangkep bener, mungkin kemarin kita 1 jam belum bisa kakak duduk pikirannya. Nah malam ini kita udah ngobrol. Iya. Lalu kakak sehat ya. Ngapain kakak pergi? Penasaran dok. Itulah salah satu membuat kita sakit. Penasaran. Kita sehat tapi kita penasaran. Jangan-jangan ada penyakit. Gitu. Iya. Iya. Jangan buat penyakit sendiri. Makanya. Nanti bisa saja jadi ada penyakitnya. Kenapa? Karena pemeriksaan itu semua fluktuatif. Katakanlah kakak besok di EKG. Pada waktu di EKG kakak masih penasaran. Itu stres. Maka hasil EKG-nya akan menunjukkan kelainan. Lalu dibilang, oh iya bu ini ada sedikit sumbat nih darahnya nih. Tambah stres kakak nanti. Aku bukan mau nakut-nakutin. Iya, udah pernah dok. Jadi jangan jadi penasaran. Sumber penyakit itu. Iya dok. Jalani aja hidup ini. Berserah sama Tuhan ya. Tuhan kehendak mulai yang jadi. Itu aja udah beres lah. Tanamkan itu ya dok. Harus tanamkan. Karena kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan loh. Masa kita anggap penyakit lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan? Coba pikir. Iya, yang saya bilang itu mindset di kepala ini kok kayak kali keluar gitu yang mindset itu, kakak, mindset kakak wajar lemah. Kenapa? Kakak belum rajin baca Alkitab. Iya benar. Berarti memperbaikinya kan tinggal baca Alkitabnya.
Lalu ku kasih jalan, aku buat khotbah-khotbahku di situ kan, ku kirim linknya sama kakak. Kakak kasih waktu 2 jam satu hari dengerin khotbahku semua. Pagi 1 jam, sore 1 jam, sembuh kakak. Tapi karena kakak kasih diri kakak melakukan yang membuat kakak senang, ya kan? Akhirnya stres sendiri, kecapean. Kalau dengar khotbah nggak akan kecapean. Ya dokter tahu aja. Dokter kok bisa ini ya, apa bisa kayak feelingnya Itu bisa itu apa itu bukan feeling loh. tahu gitu. Enak aja feeling. Itu Jadi bukan apa? feeling. Itu namanya Oh, kalau di kami pelajarannya fisiologi. oh gitu ya, bukan feeling ya dok. Jadi fisiologi itu adalah proses normal yang terjadi di dalam tubuh kita. Aku tahu jantung itu bekerja. Aku tahu kenapa dia bekerja. Aku tahu apa yang mengatur jantung. Semua yang mengatur itu dari sini. Otak. Pikiran. Iya. Pikiran dari mana? Pikiran itu kan cuma dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya. Iya. Lalu yang kedua, semua ini kan bekerja ada bebannya. Dan tubuh manusia diciptakan Tuhan bukan hanya untuk beraktivitas. Bahkan sepertiga waktu kita setiap hari itu adalah untuk tidur. Itu udah memang dari sananya sudah ada namanya jam biologis. Biological clock namanya di otak. Ini mau nggak mau, kita suka atau nggak suka. Kalau kita nggak tidur cukup 7 jam setiap malam, badan kita rusak. Makanya termasuk juga ketika melakukan aktivitas. Kalau kita berolahraga terus nggak ada istirahatnya, numpuk semua racunnya. Nah, maka istirahat itu ada 2. Satu istirahat fisiknya, satu lagi istirahat pikirannya. Dua-dua ini buat sakit. Aduh. Makanya kadang kalau udah rasanya tarik nafas, lepaskan gitu kayak ada beban gitu. Karena Kenapa menjalaninya sih? sendiri. Coba kakak menyadari, aku mana bisa sendiri. Tuhan selalu bersama denganku. Kenapa aku mengandalkan kekuatanku? Ya pastilah jadi beban. Tapi kalau kita menyadari, kita bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Beres. Nah, kalau hidup ini Iya udah memang kayak dokter. gitu dari Tuhan, tinggal bilang terima kasih Tuhan. Jangan bilang kenapa kayak gitu, kenapa kayak gini, kenapa, habis kau, aku bilang, tambah sakit. Iya ditambah lagi kemarin kan dokter tulang kan tadinya tuh sehat bener lah, baru kemarin gitu tiba-tiba pergi gitu kan. Oke, Itu lagi bikin lihat jadinya manusia yang hidup wajar kan kalau mati kan. iya. Iya, jangan dia aja. Pahami dulu Enggak, kalimatku. cuman maksudnya Pahami dulu. memang kan semua pasti ke situ kan dokter. Jadi kenapa kita komplain? Gini, bukan komplain, maksudnya kalau di pandangan dari manusia gitu. Iya, kenapa Kayaknya kita pandang sehat dengan gitu, nggak ada manusia? apa-apa gitu. Jangan. Semua proses yang terjadi di dalam tubuh kita ini, manusia nggak bisa lihat loh. Makanya banyak orang masih muda, nggak ada penyakit, mati nggak? Mati. Perlu penjelasan. Biar ku jelasin. Nanti tengok. Jantung ini, paru-paru ini, sarafnya dari sini.
Ketika kita stres, kita pendam, jantungnya akan berdetak terlalu cepat. Paru-parunya nggak bisa nyerap oksigen. Maka ketika jantung kita terlalu cepat, darah yang ke otak akan berkurang. Ditambah lagi dengan oksigen yang dari paru-paru berkurang juga. Maka sel-sel saraf yang mengendalikan jantung dan paru karena kekurangan oksigen itu akan lama-kelamaan mati dia. Pingsan. Dimulai dengan pingsan, nggak ditengok orang. Ketiduran dia. Tapi ini tetap berjalan pikirannya, stresnya. Akhirnya mati. Nggak ada sakit jantungnya. Dan itu tertulis di Alkitab ya. Jangan pikir nggak ada di Alkitab. Nanti kakak catat coba. Lukas berapa ini? Mati cemas. Nah, aku cari itu katanya. Mati cemas. Tuh. Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dah. Jadi kalau kita tengok di dunia ini banyak yang mati, terus kita pikiri, ya kita jadi cemas, kita jadi takut dengan kematian. Ya cukuplah yang mati itu saudara kita pikirkan udah. Tapi kalau dari medsos pun nanti ada yang mati, kita heboh. Ya, kok mati dia, kok mati dia. Paham ya? Oke, waduh. Oke, mantap. Udah lega? Lega kalau udah ngomong gini sama dokter, tapi nanti Maka diingat. Kalau harus diingatin, daftar berobat, ya kan? Jangan takut. Jangan takut kayak semalam bayarannya, karena itu tergantung waktu. Kakak 1 jam semalam, makanya segitu. enggak lah, saya nggak ada kepikiran ke situ Ya, dong. artinya maksudku ada orang berpikir, aku takut berubah sama dokter Joseph, mahal kali kata. Itu kan tergantung waktunya. Kalau kita cuma 20 menit ya 200.000. Kalau 30 menit berarti 300.000, kan gampang. Kan aku mengikuti hasratnya aja. 20 menit 200.000. 20 menit masih mau ceritakan ininya. Betul. Makanya aku bilang kalau kita Belum. seperti ini kan sudah tahu akar masalahnya, kan udah tahu. Tinggal kita ambil Iya. hal-hal yang kecil-kecil itu ajanya. Jadi ya namanya hidup, semua pasti punya persoalan kayak kita bilang tadi, ya kan? Iya, dokter. Iyalah. Oke, ada lagi? Iya, dok. Siap. Udah. Aku doakan kakak. Boleh, dok. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada, sebagaimana ada kami Tuhan saat ini, sekalipun kehidupan kami jauh daripada apa yang kami harapkan. Mungkin hati kami terluka, perasaan kami terluka, bahkan kami penuh dengan rasa takut. Kami takut dengan penyakit, kami takut jangan-jangan ada sesuatu di tubuh kami. Tapi sekarang kami belajar, karena kami tahu, kalau kami hidup itu hanya karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun, karena kuasa Tuhanlah yang menciptakan segala alam semesta ini. Kami percaya setiap hari kuasa Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, itu sebabnya kami masih hidup. Sehingga kami gak takut. Kami gak takut apapun, selama kami mengingat dan menyadari Tuhan Yesus bersama dengan kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat kakak. Roh Kudus, jamah pikiran dan perasaanmu, segala penasaran, segala ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh hanya oleh karena kuasa darah Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Berkati suaminya, anak-anaknya. Bahkan kami menyerahkan rencana. Aku berdoa apapun rencana ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati Terima ya. kasih, dokter. Ya Kak, shalom. Selamat malam, dokter. Malam Kak. Oke, udahlah ya, kita tutup lah ya. Dan Ibu Nur Asifah, kita kasihlah terakhir ya, terakhir.
Ibu Nur Asifa mau naik live boleh. Kalau nggak mau naik live, saya tutup live-nya ya. Oke, yang mau berobat secara pribadi boleh ke nomor ini ya, teman-teman ya. Nomor WhatsApp saya, berobatnya secara pribadi. Silakan ya. Kurasa udah nggak ada lagi mau naik live. Thank you Kak Fitri, tambah sehat ya. Ingat, pengharapan kita hanya sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama dunia. Karena kita pasti dikecewakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.